Halo guys, kali ini aku mau mereview sebuah CPU cooler yang keren dari brand ID Cooling. Namanya Frozen A410 SE yang merupakan subseri A410 termurah tanpa RGB-RGB-an. Warnanya dominan hitam gini ya. Untuk spesifikasi detailnya, kalian bisa baca di bagian belakang boxnya ini. Mulai dari ukuran, berat, fan speed, maximum airflow, dan noise-nya. Oh iya, nanti saat sesi benchmark aku juga mau coba nambahin CPU cooler ini dengan satu fan ekstra. Ini adalah ID Cooling AS120K yang secara spesifikasi mirip banget sama fan bawaan A410 SE ini. Sedikit lebih tinggi sih, jadi ini nanti aku pasang di sisi belakang untuk pull supaya nggak turbulensi. Nah, terus untuk thermal paste-nya nanti aku pakai Polartherm X10 ini guys. Nanti sekalian aku mau ngasih giveaway kedua thermal paste ini. Satu Polartherm X8 dan satu X10 masing-masing buat kalian yang komennya terpilih. Selengkapnya kalian bisa baca di deskripsi video ini ya. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing dan kita lihat isinya. Pertama-tama kita dapetin sebuah installation guide. Isinya list part yang didapat, plus juga petunjuk pemasangan cooler ini. Terus ini kita dapetin sebuah backplate untuk mobo Intel yang bahannya dari besi guys. Biasanya plastik ya ini. Dan FYI bautnya bisa digeser-geser untuk menyesuaikan sama soket mobo kita. Dan ini kita juga dapat besi pengait fan ke heatsink dan ada dua pasang. Jadi yang satu lagi bisa dipakai kalau kita mau nambahin extra fan. Terus ini ada plastik clip isi satu set bracket mounting. Ada dua pasang juga. Sepasang buat Intel dan sepasang buat AMD. Lanjut, ini ada side baut dan spacer standoff yang dimasukin ke packaging supaya lebih rapi dan mudah buat pemasangan nanti. Kaos udah di grup masing-masing, buat Intel sendiri dan buat AMD sendiri. Aksesoris terakhir, kita dapetin sebuah thermal paste ID Cooling Frost X25, model suntikan yang performanya oke punya nih. Nah, ini fan-nya guys. Jelas ya, ini nggak ada RGB-nya. Warna hitam semua dengan desain blade yang lumayan curve dan lebar. Ala-ala Arctic nih. Coba ya kita bandingin fisiknya sama AS120K ini. Oke, kayak gini guys. Secara blade fan keduanya ini sama persis. Beda sedikit di area sudut atau karet damper. Soal ketebalan frame dari samping sama persis sih. Terus dari belakang juga mirip banget, cuman beda label. Yang bawaan CPU cooler ini namanya AS120S. Oh iya, ini konektornya juga beda ya. Keduanya sama-sama pakai 4 pin PWM sih. Cuman buat yang AS120K ini ada cabangnya ke konektor female. Jadi pas banget nih buat nyambungin kedua fan. Sekarang kita lanjut lihat heatsink towernya. Fin aluminium warna silver standar yang cukup tebel ya ini. Kerasa solid lah. Bagian atasnya ini ada top cover warna hitam yang desainnya simple minimalis. Sekilas kelihatan polos, tapi ini ada beberapa garis-garis strapping keren yang kelihatan samar. Dan ada tulisannya Frozen. Kita lanjut ke bagian bawah atau baseplate-nya guys. Ukurannya nggak terlalu lebar ya, tapi finishingnya cukup mulus. Ada 4 direct contact headpipe yang punya spasi sedikit satu sama lain. Headpipe-nya ini dilapisi nickel chrome ke atasnya. Oh iya, desainnya ini juga nggak simetris ya. Ada offset sedikit ke belakang buat nambahin clearance atau jarak aman dengan RAM kita. Di atas baseplate juga ada bracket mounting besi yang cukup tebal dengan baut yang dilengkapi per suspensi. Oke, sekarang kita lanjut pasang cooler ini ya. Nah, untuk praktek pemasangan aku pakai Mobo AMD AM4.
Di AMD kita nggak perlu pakai backplate besi bawaan cooler ini. Kita pakai backplate bawaan Mobo AMD ini sendiri. Untuk bracket mountingnya kita pakai yang ini guys. Untuk set baut bracket kita pakainya yang nomor 2 ini aja. Yang lain nggak kepake karena memang cuman buat Mobo Intel. Sekarang kita copot dulu yang bracket plastik bawaan Mobo AMD dengan melepas keempat baut ini nih. Terus kita pasang spacer plastik warna merah ini dulu di atas lubang-lubang soket Mobo. Setelah itu di atasnya kita pasangin bracket mounting. Posisinya kayak gini. Dan tinggal kita baut aja atasnya. Polartem X10. Ini aku pakai buat tes pasang sampai tes benchmark nanti. Selanjutnya kita tinggal pasang tower coolernya. Tinggal dipasin aja sama kedua tonjolan baut yang ada di bracket mounting, baru kita baut. Terakhir kita pasang fan-nya guys. Sama, tinggal dipasin aja terus dicantolin ke heatsink. Nah, setelah aku pasang RAM di slot paling kiri Mobo, clearance dengan fan-nya cukup jauh guys. Jadi A410 SE ini nggak ada masalah ya sama RAM. Clearance sama heatsink VRM Moboku ini juga jauh. Jadi ini aku sekalian coba pasang fan tambahannya ya guys, AS120K di sisi belakang cooler ini. Dan sekali lagi clearance masih sangat oke. Atas, bawah, kiri, kanan gak ada masalah semua. Malah menurutku kelihatan lebih keren dan balance kalau dipasangin dua fan gini. Oke, sebagai perbandingan Frozen A410 SE ini aku pakai CPU cooler yang sangat price performance. Ya, ini adalah Deepcool AG400 Plus. Nanti aku bandinginnya saat A410 SE pakai dual fan ya, karena biar adil, sama-sama di kondisi maksimal dengan dual fan. Sebelum tes kita dengerin beda rekaman noise antar kedua CPU cooler ini dulu ya. Oke, ID Cooling Frozen A410 SE udah kepasang dan nyala. Kita tes dari yang single fan standarnya dulu ya. Dan kayak biasa, ini aku tes di ruangan bersuhu kisaran 27 derajat Celcius dan kondisi open side case. CPU fan speed tentu aja aku setting manual maksimum 100% dan kebaca di 1800-an RPM. Untuk prosesnya aku pakai AMD Ryzen 7 5700X yang di overclock tipis ke 4,2 GHz fixed clock. Pertama-tama kita tes runway prime benchmark stability test. Di sini ID Cooling Frozen A410 SE bisa menahan suhu maksimal prosiku di 71,4 derajat Celcius. CPU package power terbaca di 100-an watt. Hasil yang cukup oke untuk sebuah prosi Ryzen 7 5700X yang memang terkenal panas. Nah, ini kalau aku pasang satu fan lagi, bacaan suhu maksimum prosinya jelas lebih adem dengan beda yang lumayan juga, yakni 69,5 derajat Celcius. Selanjutnya, kita coba jalanin Cinebench R23 dengan durasi 10 menit. CPU package power terbaca di 116-an watt dan suhu maksimal yang didapat prosiku ada di 76,6 derajat Celcius. Lumayan tinggi tapi masih oke banget lah. Cause kita masih bisa boost lagi performanya dengan nambahin satu extra fan. Dan bacaan suhu maksimal prosinya bakalan turun jadi 74,5 derajat Celcius. Minusnya tentu aja noise yang sedikit lebih tinggi. Tadi udah kita dengerin bedanya ya. Sekarang kita lanjut tes tahap kedua guys. Perbandingan antara Frozen A410 SE dual fan dengan Deepcool AG400 Plus yang memang udah pakai dual fan.
Di tes pertama, yakni WPRAM Benchmark Stability Test, A410 SE dengan dual fan tadi mendapatkan bacaan suhu 69,5 derajat Celcius. Sedangkan pembandingnya AG400 Plus dengan setting dan kondisi yang sama, bacaan suhunya ada di 69,4 derajat Celcius. Ini sih bisa dibilang setara ya. Selisih bacaan sampai 0,2 derajat bisa terjadi cuman karena marginal error. Di tes kedua, Cinebench R23. Tadi A410 SE Dual Fan mendapat bacaan suhu max 74,5 derajat Celcius di sini. Tapi untuk AG400 Plus ternyata bisa sedikit lebih adem guys. Bacaannya ada di 74,1 derajat Celcius. Kalau udah kayak gini sih bukan marginal error lagi ya. Memang sih sejauh tes yang aku pernah lakukan, CPU cooler Deepcool baik yang AG400 biasa maupun yang Plus jadi salah satu CPU cooler terbaik di harganya. Bukan berarti Frozen A410 SE jelek, kos hasilnya ini udah termasuk bagus. Udah gitu build quality-nya juga lebih bagus. Overall kelihatan lebih solid lah. Oke, jadi gitu aja ya review ID cooling Frozen A410 SE ku ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!